Organisasi Kesehatan Dunia WHO peringatkan masyarakat dunia bahwa virus corona mungkin saja tidak akan pernah hilang dari muka bumi. Tidak ada pula yang bisa memprediksi kapan pandemi corona bisa dikendalikan. Kendati demikian, WHO masih berharap vaksin yang efektif menangkal corona tetap dikembangkan, walau dibutuhkan waktu lama untuk memproduksi dan mendistribusikannya ke seluruh dunia. This virus may become just another endemic virus in our communities, and this virus may never go away. I think it is important that we're realistic, and I don't think anyone can predict when or if this disease will disappear. We do have one great hope. If we do find a highly effective vaccine that we can distribute to everyone who needs it in the world, we may have a shot at eliminating this virus. Presiden Joko Widodo sempat berpesan agar masyarakat tetap produktif di tengah pandemi. Pasalnya masyarakat kini diminta mulai terbiasa hidup berdampingan dengan virus corona. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Ya, beraktivitas ya. Dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Sementara itu penasihat dari Center for Innovation Policy dan Governance, Yanuar Nugroho, merasa prihatin dengan kondisi keharusan masyarakat untuk hidup berdampingan dengan virus corona tanpa ada tindakan untuk melindungi kelompok rentan. Ketika kita hidup bersama dengan virus ini tentu ada prasyarat. Yang menjadi keprihatinan saya yang paling besar adalah prasyarat status kesehatan. Karena kita tahu dari data epidemiologi mengenai virus ini, ada kelompok-kelompok yang rentan terpapar dengan virus ini. Artinya, kalau masyarakat hidup bersama dengan virus ini tetapi tidak ada measure secara khusus untuk melindungi mereka yang rentan, ini sama saja menghadapkan mereka dengan maut. Ini catatan yang paling penting menurut saya. Virus corona kini telah menginfeksi lebih dari 4,6 juta orang dan menewaskan lebih dari 300.000 orang di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada 17.000 orang lebih terinfeksi corona dengan total angka kematian lebih dari 1.000 orang. Tim Liputan, Kompas TV. Ajakan pemerintah kepada masyarakat untuk terbiasa hidup berdampingan dengan virus corona diminta harus juga perhatikan kemungkinan terburuk yang akan menimpa kelompok rentan. Apa rencana pemerintah untuk hidup berdampingan dengan virus corona tanpa mengorbankan kelompok rentan? Kami akan bahas bersama tenaga ahli utama Kantor Staf Presiden Abednego Tarigan, serta yang dari tadi sudah bersama kami adalah pakar epidemiologi Universitas Indonesia Pandu Riono. Selamat malam Bapak-Bapak. Bung Abed, selamat malam. Malam. Pak Pandu, saya ingin ke Anda terlebih dahulu. Saya ingin meminta Pak Pandu untuk menjelaskan sebenarnya apa sih yang diperingatkan oleh WHO. Apakah memang betul dari sepengetahuan Anda, dari informasi yang saat ini sudah Anda peroleh bahwa memang virus corona bisa jadi tidak akan mungkin hilang? Iya, karena memang sulit sekali ini jenis virus yang jenis RNA virus itu seperti HIV ya. Itu selalu bermutasi dan itu sampai sekarang sulit untuk mendapatkan vaksin yang benar-benar efektif dan aman. Dan sehingga tidak mungkinlah dalam waktu setahun atau 2 tahun kita mendapatkan virus yang efektif dan aman. Dan vaksin yang sudah efektif gitu ya? Iya, harus efektif, melindungi. Dan yang menjadi penting adalah begitu ada vaksin, nah itu bagaimana kita bisa memproduksi secepatnya. Karena kita bisa menghilangkan virus kalau 80% penduduk dunia itu mendapat vaksinasi. Dan mungkin produsen vaksin itu akan lebih mementingkan negaranya atau penduduk negaranya dulu sebelum bisa didistribusikan ke negara lain. Kalau Indonesia belum bisa membuat vaksin, maka kita akan ketinggalan juga. Jadi kita akan hidup lebih lama dengan kemungkinan virus ini menularkan banyak orang. Kalau kita tidak mengubah kebiasaan atau mengubah perilaku yang membuat virus itu sulit untuk pindah. Itu yang menjadi masalah.
Dengan penjelasan yang diberikan oleh Pak Pandu Riono, saya jadi ingin beralih ke Bung Abed. Bung Abed, masyarakat tetap diminta untuk produktif, aman, dan nyaman hidup di antara virus corona. Bagaimana caranya? Apa yang sudah dirumuskan oleh pemerintah untuk ini? Nah, terkait dengan ini memang seperti disampaikan oleh Pak Presiden bahwa masyarakat produktif dan aman dari COVID itu memang sangat penting untuk melihat perkembangan dari data-data dan angka-angka terkait di dalam penanganan COVID ini. Itu memang ditegaskan oleh Pak Presiden ya di dalam komunikasi yang disampaikan. Dan kemudian juga tentu pentahapan, kemudian protokol dan kesiapan sumber daya itu menjadi sesuatu hal yang penting di dalam kita bagaimana hidup di dalam situasi yang berubah yang akan kita hadapi. Apalagi yang disampaikan Profesor tadi, ini butuh waktu yang agak lama. Tapi sebenarnya kalau kita lihat juga memang belum banyak masyarakat masih ragu atau khawatir dengan situasi yang ada di tengah-tengah masyarakat sendiri, misalnya ada yang nggak disiplin atau aparatnya nggak tegas dan lain sebagainya. Tetapi setidaknya 2 bulan ini sebenarnya harus bisa kita jadikan modal untuk bagaimana kita meningkatkan lagi tingkat kewaspadaan kita, tapi tetap produktif sambil kita, seperti sampaikan Profesor, bagaimana itu nanti vaksin itu ada diproduksi dan bisa kita gunakan. Begini, Itu Bung Abed, ya. yang jadi pertanyaan kemudian adalah sebagian masyarakat memberikan penilaian atau memberikan arti yang cukup spesifik atas apa yang disampaikan oleh Presiden. Katanya hidup berdampingan dengan virus corona, berdamai dengan corona. Nah, ini ada yang kemudian mengartikan ini pemerintah sudah menyerah. Tanggapan Anda? Enggak dong, karena misalnya apalagi kalau dalam perspektif kebencanaan ya, kalau misalnya kita lihat begitu, misalnya secara teknis Indonesia ini itu wilayah yang rawan bencana alam. Maka secara teknis juga orang Indonesia itu dan secara substansi itu harus bisa hidup dengan wilayah yang nggak stabil ini gitu, Gunung Merapi, gempa bumi dan lain sebagainya gitu ya. Coba kita lihat pengalaman kita yang dulu setelah tsunami Aceh, itu pengetahuan kita tentang tsunami itu meningkat drastis gitu loh. Sehingga tsunami-tsunami yang kita alami berikutnya itu tidak sebesar dampak yang kita korban yang kita alami di Aceh dulu walaupun magnitudenya beda. Tapi kita harus bisa menempatkan itu bahwa kita memang harus sambil terus berjuang untuk mendapatkan vaksin tadi itu, gitu. Tetapi kita kan harus hidup, harus bisa berjalan. Nah, berdamai yang dimaksud itu artinya itu kan di dalam bencana juga ada harmoni dengan bencana kan. Jadi itu juga satu term yang biasa di dalam kehidupan kita di dalam merespon ke situasi kebencanaan. Nah, dalam konteks COVID ini, gitu ya kan, target kita itu adalah ada vaksin tadi itu, gitu. Oke, kalau untuk di bencana alam ada istilah harmoni dengan bencana, tapi bencana alam, bagaimana dengan bencana non alam? Pak Pandu, tanggapan Anda? Ya, kalau berdamai kan seolah-olah kita tidak saling menyerang, tapi virus akan terus berusaha menyerang kita. Nah, ini kadang-kadang narasi berdamai itu bisa diinterpretasikan berbeda. Jadi sebenarnya juga tidak ada pelonggaran pembatasan sosial, bahkan kita harus tingkatkan pembatasan sosial menjadi milik masyarakat, misalnya menggunakan masker, menjaga jarak, dan banyak sekali yang menjaga kebersihan. Banyak sekali yang harus dilakukan. Jadi mulai saat ini kan kita selama ini pendekatannya top down gitu kan. Jadi kita harus sekarang itu harus mengubah mindset daripada konsep pembatasan sosial ini menjadi bagian dari milik masyarakat, menjadi norma perilaku masyarakat. Jadi pembatasan sosial ini sudah berbasis komunitas dan masyarakat, karena kan menjadi norma baru. Ini yang menjadi bukan kita melonggarkan, malah kita meningkatkan lebih banyak kewaspadaan. Jadi seperti kalau dulu kalau kita kalau berpergian harus pakai helm, pakai seat belt. Nah ini nggak tanpa disuruh pun harus demikian, karena efeknya itu bisa mematikan atau menjadikan sumber penularan pada orang lain. Oke, lalu kalau kemudian kondisinya seperti saat ini, apakah kita sanggup hidup berdamai, hidup berdampingan dengan virus corona kalau tidak ada yang berubah dari cara kita hidup saat ini, dari aturan-aturan yang diterapkan pemerintah saat ini? Akan dijawab oleh 2 narasumber saya sesaat lagi.